Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada video mata kuliah pengukuran teknik dan instrumentasi kali ini mengenai kesalahan pengukuran atau yang dikenal dengan istilah error. Untuk tema ini saya bagi menjadi dua video, yaitu pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Tujuan dari pertemuan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menyebutkan dan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses pengukuran. Yang kedua, menjelaskan konsep kalibrasi. Yang ketiga, menganalisa penulisan data hasil pengukuran dengan benar. Ya. Untuk pertemuan ke-6, kita targetkan untuk tujuan ke-1 dan tujuan kedua. Untuk pertemuan ke-7, kita masuk ke yang tujuan yang ke-3. Oke, kita masuk pertemuan ke-6 tentang kesalahan pengukuran atau error. Kesalahan pengukuran atau error adalah perbedaan hasil pengukuran dengan hasil yang diharapkan. Kesalahan pengukuran atau error terjadi karena dua faktor, yakni faktor internal, yaitu karena dari alat itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor dari di luar dari alat itu, yaitu manusia yang menggunakan atau pengaruh dari lingkungan. Nah, untuk yang pengaruh dari manusia ini, ya akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Kita lanjut. Kesalahan pengukuran atau error akibat faktor internal, ya. Kesalahan pengukuran atau error dapat terjadi akibat faktor internal, yakni akibat dari kesalahan alat itu sendiri. Entah itu dari produksi atau berasal karena umur dari alat tersebut. Error faktor internal terjadi karena kesalahan konstruksi alat. Nah, ini biasanya terjadi dari konstruksi alat, produksi dari cacat dari pabrik. Kesalahan konstruksi alat yang biasanya terjadi adalah sebagai berikut. Kesalahan karena konstruksi besarnya ditentukan oleh pabrik. Nah, jadi maksudnya di sini adalah tidak semua produksi itu 100% dalam kondisi baik. Ada yang terjadi error atau terjadi kesalahan dalam produksi, dan bisa saja kita menerima alat yang seperti itu. Yang kedua, kesalahan karena pembacaan jarum tunjuknya itu kurang runcing, kurang tipis, atau adanya terjadi bayangan jarum sehingga menyebabkan kesalahan paralaks, kesalahan dalam memandang alat ukur. Ya. Kesalahan paralaks itu adalah kesalahan dalam membaca jarum penunjukan. Nah, ini sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya ada alat ukur yang menggunakan sistem manual jarum seperti ini, itu sebaiknya memiliki penunjukan yang runcing, sehingga kita tidak salah membaca alat ukur. Dalam mengetahui tingkat kesalahan yang terjadi pada alat, maka dapat diketahui dengan mencari kesalahan absolut dan kesalahan relatif. Kesalahan absolut adalah nilai penyimpangan atau kesalahan yang sebenarnya dalam proses pengukuran sesuatu benda. Sedangkan kesalahan relatif adalah perbandingan antara kesalahan absolut terhadap ukuran suatu benda yang diukur. Itu kalian harus betul-betul bisa membedakan ada kesalahan absolut dan ada kesalahan relatif. Dan rumusnya seperti ini. Kesalahan absolut adalah nilai yang sebenarnya dikurangi dengan nilai hasil pengukuran. Di sini menggunakan kurung mutlak. Kurung mutlak artinya di sini nilai minus berarti tidak mempengaruhi.
Kemudian rumus kesalahan relatif, yaitu absolute error dibagi dengan nilai yang sebenarnya. Dan yang terakhir rumus persentase kesalahan relatif, yaitu adalah rumus yang relatif tadi dikali dengan 100%. Oke, contoh. Sebuah sensor untuk mengukur tinggi badan menggunakan inframerah diuji coba tingkat kesalahannya. Misalnya, si David tingginya adalah 168,2 cm. Ternyata di sensor tersebut terbaca 168,4 cm. Maka tentukanlah persentase kesalahan relatif dari sensor tersebut. Nah, ini kan ada selisih sekitar 0,2. Namun kita bisa melihat sejauh mana tingkat error tersebut. Dari segi hitungan, yang pertama melalui absolute error, nilai sebenarnya dikurangi dengan nilai pembacaan alat. Nilai sebenarnya berarti tingginya David adalah 168,2 dan nilai pembacaan alat adalah 168,4 cm. Jadi seperti ini, dikurangin. Nah, ini saya bilang tadi ada tanda minus 0,2 cm, namun karena kurung mutlak tidak pengaruh. Jadi errornya adalah 0,2 cm. Relatif errornya berarti kita mencari nilai absolute error yang sudah tadi dibagi dengan nilai yang sebenarnya, kemudian kita kali dengan 100%. Berarti absolute errornya adalah 0,2 cm dibagi dengan nilai sebenarnya, tinggi David adalah 168,2 cm dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 0,0012 dikali dengan 100%. Dan hasil relatif error adalah 0,12%. Hasilnya menunjukkan bahwa kesalahan relatif adalah hanya 0,12%. Ini kalau dibulatkan hanya 0,1%. Jadi sangat-sangat kecil untuk kesalahan yang terjadi pada sensor elektronika tersebut. Sensor untuk mengukur ketinggian. Karena selisihnya hanya 0,2 atau sekitar 0,12% saja kesalahannya. Jika ada yang mau ditanyakan dalam proses ini, bisa ditanyakan di grup WhatsApp dan kita bisa saling berdiskusi. Oke, kita lanjut. Semakin kecil atau semakin mendekati nilai 0 untuk data relatif error, maka alat semakin baik untuk proses pengukuran. Kalau di sini angkanya lebih dari, bahkan misalnya mencapai 5% atau lebih dari 10%, itu berarti tingkat error sebuah alat itu sangat-sangat tinggi. Maka harus dilakukan tindak lanjut, yaitu kalibrasi. Nanti kita bahas tentang kalibrasi. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah kesalahan pengukuran akibat faktor eksternal. Nah, yang saya bilang tadi, faktor eksternal itu ada dua, yaitu dari lingkungan dan oleh manusia. Dari lingkungan dan oleh manusia. Dan untuk manusia, kesalahan pengukuran dari manusia akan kita bahas untuk pertemuan yang selanjutnya, yaitu pertemuan ke-7 untuk video minggu depan. Sekarang kita fokus dulu di faktor error akibat dari lingkungan. Nih, contohnya yang pertama adalah pengaruh medan magnet luar. Medan magnet luar akan mempengaruhi hasil peralatan elektronika yang memiliki sistem elektromagnetik. Ya, beberapa hal sensor-sensor tadi yang menggunakan di dalamnya kumparan, maka kumparan tersebut akan terpengaruh jika ada medan magnet yang besar yang dari luar. Contohnya saja misalnya yang paling gampang, ada handphone kalian atau TV kalian katanya dilarang untuk kita dekatkan dengan magnet yang kuat karena akan mempengaruhi kinerja. Contoh yang lain adalah temperatur sekeliling.
Suhu atau temperatur akan mempengaruhi kualitas alat ukur elektronika. Ini sudah jelas. Ya, ketika kita menggunakan alat ukur dan berada di dalam suhu tertentu, maka itu akan mempengaruhi kinerja dari alat ukur. Gesekan luar. Alat ukur yang menggunakan sistem kerja pergeseran, maka bila terus-menerus mengalami gesekan, maka akan mempengaruhi kualitasnya. Jadi jika dipakai berulang-ulang, maka dia akan mempengaruhi kualitasnya akibat gesek semakin besar dan semakin tidak akurasi dan presisi lagi. Dan lain-lainnya. Silakan kalian bisa bahas, kalian diskusikan di grup WA. Akibat lingkungan apa lagi yang menyebabkan error dalam pengukuran. Nah, kita lanjut. Akibat dari error lingkungan ditambah akibat kesalahan internal pada alat tadi, maka perlu dilakukan yang namanya kalibrasi. Ya, selain Pak, kenapa tidak diperbaiki? Ya, silakan diperbaiki. Tapi ada langkah yang namanya kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi merupakan prosedur pengujian kemampuan pengukuran suatu instrumen. Kalibrasi dilakukan dengan cara membandingkan alat ukur yang diperiksa dengan alat ukur yang relevan dan diketahui lebih tinggi nilai ukurnya, artinya yang lebih akurat. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai ukur standar yang digunakan, standarnya juga harus dikalibrasi dengan standar yang lebih tinggi akurasinya. Dengan demikian, setiap alat ukur dapat ditelusuri atau traceable tingkat keakurasiannya sampai ke tingkat standar nasional atau standar internasional. Apa saja manfaat kalibrasi? Yang pertama, mereduksi error atau mengurangi tingkat error atau tingkat kesalahan. Yang kedua, meningkatkan akurasi instrumentasi. Ya, instrumen, alat-alat ukur tadi, jika kita kalibrasi, maka akan semakin akurat nilainya. Yang ketiga, kita dapat menentukan skala instrumen. Jadi misalnya ada contohnya timbangan, kalian gunakan timbangan badan yang menggunakan jarum. Ketika kalian naik, kalian tahu tinggi berat badan kalian atau massa atau bobot kalian adalah 45 kg. Tapi di situ menunjukkannya adalah 47, artinya selisih 2 kilo. Maka kalian dapat mengurangi, kalian dapat menggeser, jadi skalanya bukan tepat di 0, tapi kurang dari 0, seperti itu. Atau -2, kalau bisa timbangan -2 ya. Ada timbangan yang bisa, ada yang tidak. Oke, kita lanjut, itu manfaat-manfaat dari kalibrasi. Dengan kalibrasi, suatu alat ukur atau standar ukur, nilai terukurnya dapat dipantau sehingga tindakan yang tepat dapat diambil jika terjadi penyimpangan atau error yang terjadi sudah di luar batas toleransi yang diizinkan terhadap spesifikasi standarnya. Jadi dalam proses pengukuran itu tidak main-main. Contohnya saja saat ini ketika kita berbicara tentang suhu tubuh, ya, suhu tubuh manusia itu selalu dicek keluar masuk. Misalnya keluar masuk bandara selalu dicek. Ketika suhunya melewati batas, maka harus diperiksa lebih lanjut atau dikarantina. Nah, bagaimana jika alat ukurnya yang salah? Nah, itu kan yang sangat diantisipasi. Makanya kalibrasi sangat diperlukan. Setelah dikalibrasi, diharapkan hasil pengukuran memiliki akurasi ini ya. Maaf, ini akurasi. Saya langsung revisi akurasi yang dan presisi yang tepat. Oke, ini seperti yang materi kita sebelumnya. Cara kalibrasi. Ada 3 cara kalibrasi pada umumnya seperti ini. Pertama adalah standar primer, berada di Badan Standar Nasional. Ya,
di Badan Standar Nasional, kalian bisa membaca lebih lanjut dari berbagai sumber, itu ada standar alat ukur. Misalnya ketika kalian mau berbicara tentang timbangan 1 kilo, itu seperti apa 1 kilo. Selisihnya seperti apa, kalau misalnya terjadi selisih, disesuaikan kalibrasi maka sesuai dengan 1 kilo. Atau misalnya ada alat-alat ukur lainnya seperti suhu dan sebagainya. Sentimeter, alat ukur panjang, ya, sentimeter, meter, dan seterusnya. Ketika kalian melenceng dan tidak yakin, ada standar primer berada di Badan Standar Nasional. Kemudian ada standar sekunder, yaitu membandingkan dengan suatu instrumen yang memiliki akurasi lebih tinggi. Nah, misalnya tadi kalian baru beli timbangan, ya, timbangannya ternyata second. Kemudian teman kalian juga baru beli timbangannya baru beli dari toko dan kualitasnya lebih baik. Ketika timbang, di timbangan badan kamu, timbangan badan yang kamu beli second itu menunjukkan angka 44 kg. Ya, bobot kalian adalah 44 kg. Namun menggunakan yang baru beli itu 45 kg, selisih. Maka ketika kalian percaya bahwa yang baru ini kualitasnya lebih baik, atau kalian uji di misalnya puskesmas ada timbangan yang lebih presisi, lebih menampilkan data yang lebih terpercaya, ternyata betul timbangan kalian 45 kg, maka kalian bisa mengatur untuk skala awal dari timbangan kalian. Atau yang ketiga adalah besaran masukan yang telah diketahui nilainya. Nah, contohnya kayak tadi, kalian misalnya punya timbangan, kalian sudah tahu berat badan kalian, bobot kalian itu berapa. Nah, dari situ proses kalibrasinya. Paham? Jadi ada 3 cara kalibrasi, silakan kalian pahami satu persatu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di grup WA. Kita bisa diskusi bersama-sama. Pertemuan 6 untuk kesalahan pengukuran selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas kesalahan pengukuran faktor dari manusia dan bagaimana cara mengurangi kesalahan tersebut. Oke, kita akhiri. Semoga kalian selalu tetap belajar, beribadah, dan tetap berolahraga di rumah. Jika tidak ada keperluan, usahakan selalu tetap berada di rumah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.